Shin Tae-yong resmi panggil Nadeo Argawinata. Lagi-lagi terjadi perubahan di skuad tim nasional atau Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Terbaru kiper Syahrul Trisna dicoret dari daftar 26 pemain Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Ia pun digantikan oleh kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Informasi ini diketahui melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Dijelaskan kalau Shin Tae-yong memanggil Nadeo untuk menggantikan posisi Syahrul Trisna yang cedera. Syahrul Trisna absen dari perhelatan Piala Asia Qatar 2023 karena cedera. Posisinya digantikan Nadeo Argawinata. Tulis Timnas Indonesia dalam akun Instagram resminya Minggu 14 Januari 2024. Doakan Syahrul cepat sembuh dan beri sambutan hangat kepada Nadeo, sambungnya. Sementara itu, belum diketahui pasti kapan Nadeo akan tiba di Qatar untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Besar kemungkinan Shin Tae-yong akan menurunkan Hernando Ari pada laga kontra Irak andai Nadeo belum kunjung tiba. Pergantian ini sejatinya memang masih bisa dilakukan oleh Shin Tae-yong karena merujuk pada regulasi Piala Asia 2023 pasal 26 perihal pendaftaran akhir pemain. Dijelaskan bahwa peserta masih bisa mengganti pemain hingga 6 jam sebelum pertandingan perdana. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup D Piala Asia 2023. Di grup tersebut, Marcelino CS akan bersaing dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Jepang. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin 15 Januari 2024. Setelah itu mereka akan menghadapi Vietnam pada Jumat 19 Januari dan ditutup dengan menantang Jepang pada 24 Januari 2024 mendatang. Ibunya membaik, hari ini Shen Patinama kembali. Kabar baik didapatkan Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Irak pada laga perdana grup D di Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan pada hari Senin 15 Januari. Pasalnya, salah satu pemain Timnas Indonesia dipastikan akan segera kembali. Pemain tersebut adalah Shen Patinama. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan dari Belanda ke Qatar. Dijadwalkan, pemain berusia 26 tahun itu akan tiba di Qatar pada hari Minggu 14 Januari. Sebelumnya, ia sudah bergabung bersama Timnas Indonesia sejak menjalani pemusatan latihan di Turki pada 21 Desember yang lalu. Namun, ia harus meninggalkan Timnas Indonesia pada 1 Januari dan memilih pulang ke Belanda. Ini dikarenakan ia harus menemani ibunya yang dikabarkan tengah sakit. Dan Shin Tae-yong pun memberikan izin kepadanya untuk kembali ke Belanda. Shen Patinama pun merelakan 3 pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Libya pada 2 dan 5 Januari, serta Iran pada 9 Januari. Setelah 2 pekan berlalu, kini ia kembali lagi ke Timnas Indonesia. Dan tentu saja ini membuat lega pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Shen direncanakan akan tiba di Qatar pada hari ini, kata Nova Arianto kepada bolasport.com pada hari Minggu 14 Januari. Ia pun menambahkan kondisi Shen dalam keadaan yang baik. Ia bisa tenang meninggalkan ibu kandungnya karena sudah mulai sehat. Ia pun bisa fokus kembali membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menpora sampaikan update 3 naturalisasi yang baru. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Hae, dan Martin Paes. Seperti yang diketahui, mereka sudah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia itu telah menjalani proses untuk menjadi WNI. Walaupun untuk saat ini, baik Ragnar Oratmangun, Tom Hae, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka sendiri harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain tersebut, sebenarnya ada beberapa jarak yang berbeda. Sebelumnya, Oratmangun telah menjalani proses naturalisasi lebih awal.
Namun belum lama pada tanggal 28 Desember yang lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Dan yang terbaru pada 8 Januari, yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI. Sebenarnya, proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih yang telah dinanti banyak agenda. Dan timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Ia mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini akan dikebut, walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses tersebut akan selesai. Oh, itu yang sudah masuk, insya Allah kita kebut di tahun ini, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di Kemenpora Jakarta pada hari Jumat 12 Januari. Sinteyong mulai mengasah finishing striker timnas. Perlu diketahui, timnas Indonesia menjalani 3 laga uji coba sebelum beraksi di Piala Asia 2023. 3 laga uji coba tersebut yakni melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian menghadapi Iran di 9 Januari 2024. Terkait hasil, tim asuhan Sinteyong selalu menelan kekalahan. Timnas Indonesia kalah 0-4 dan 1-2 dari Libya dan kalah 0-5 dari Iran. Dari data di atas diketahui bahwa lini serang timnas Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pasalnya belum ada striker yang dapat mencetak gol. Satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Yakub Sayuri yang merupakan bek sayap. Kekurangan ini disadari oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian berniat segera memperbaiki dan meningkatkan daya gedor skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan oleh Sinteyong tepat setelah dikalahkan Iran. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola. Karenanya kita akan melatih situasi itu, agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik, kata Sinteyong dilansir dari laman resmi PSSI. Pelatih berusia 53 tahun itu mulai memberikan latihan finishing kepada para strikernya. Hal ini diungkapkan langsung oleh pemain timnas Indonesia, Hoki Caraka. Tadi kita latihan finishing, interval sedikit, terus 3 versus 3 plus 1. Terus ada movement untuk striker, kata Hoki Caraka.